Halo semua, kami dari kelompok 3 Sejarah Indonesia 11 IPA 4. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pertempuran pertama di Indonesia setelah proklamasi, yaitu Pertempuran Surabaya. Selamat menikmati! Jadi yang pertama yang harus kita ketahui adalah latar belakang mengapa pertempuran di Surabaya ini bisa pecah. Awalnya pada tanggal 31 Agustus tahun 1945, pemerintah menyerukan mulai tanggal 1 September tahun 1945, bendera merah putih dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Namun pada tanggal 18 September tahun 1945, Belanda mengibarkan benderanya di Hotel Yamato, menyebabkan arek-arek Surabaya gusar karena tindakan tersebut tidak berizin dan tidak menghargai. Arek-arek Surabaya tidak tinggal diam melihat kesewenangan Belanda di tanah air, dan dapat disimpulkan bahwa mereka ingin kembali menancapkan kekuasaannya di Indonesia. Dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia 6 tahun 1984, karya Marwati Junet Kuswonogoro dan Nugroho Noto Susanto, para pemuda dan pejuang di Surabaya menurunkan dan menyopek warna biru dan triwarna bendera Belanda pada tanggal 19 September tahun 1945 karena mereka lupa untuk membawa bendera merah putih. Bendera tersebut kemudian dinaikkan kembali dan menyisakan warna merah dan putih yang merupakan bendera Indonesia. Peristiwa penyobekan bendera ini tak pelak membuat Belanda marah. Kemarahan dan ketegangan ini berlanjut bahkan hingga tanggal 25 Oktober tahun 1945, di mana para pasukan sekutu yang tergabung dalam Nica datang, dipimpin oleh Jenderal Malabi. Awalnya mereka datang untuk mengamankan tawanan perang, melucuti senjata Jepang, dan menjaga ketertiban pasca kemerdekaan. Namun mereka menyebarkan selebaran agar masyarakat menyerahkan senjata yang dimiliki. Perintah itu membuat masyarakat Surabaya marah. Mereka menolak dan melakukan serangan untuk mengusir pasukan sekutu, yang akhirnya menimbulkan perang dan kematian Jenderal Malabi. Sehingga para sekutu marah dan akhirnya tercetuslah puncak perang pada tanggal 10 November tahun 1945. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara, atau mati. Selanjutnya yaitu tokoh dan perannya. Tokoh yang pertama yaitu Sutomo atau Bung Tomo. Beliau merupakan salah satu jurnalis dan dikenal dengan orasinya yang sangat luar biasa. Pada pertempuran Surabaya, beliau memberikan orasi kepada masyarakat Surabaya untuk membangkitkan semangat mereka yang dilontarkan melalui radio. Tokoh yang kedua yaitu Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo atau lebih dikenal dengan Gubernur Suryo. Beliau merupakan Gubernur Jawa Timur yang pertama, dan dalam perlawanan Surabaya, beliau berperan dalam melakukan perundingan dengan sekutu dan juga TKR atau Tentara Keamanan Rakyat untuk mempertahankan wilayah Surabaya.
Tokoh yang ketiga yaitu Djo Arnomo, yang merupakan orang nomor 1 di Komite Nasional Indonesia Daerah Surabaya. Beliau merupakan pemegang rahasia meninggalnya Malabi. Tokoh selanjutnya itu Maijen Sungkono, yang merupakan Panglima Angkatan Perang Surabaya. Beliau merupakan pemimpin pertempuran Surabaya, sekaligus beliau menyemangati para pejuang untuk terus melawan penjajah. Tokoh selanjutnya yaitu HR Muhammad Mangundiprojo. Beliau berperan dalam mengordinir pengambilan senjata dari tentara Jepang untuk mempersenjatai tentara keamanan rakyat dan ikut dalam bernegosiasi senjata dengan Brigadir Malibi. Ada pula hasil dari pertempuran Surabaya ini di antara lain adalah yang pertama, pasukan Britania memang menang secara militer atau secara taktis, namun pasukan dari Indonesia berhasil menang secara strategis, politik, dan juga secara psikologis. Selanjutnya, Britania juga perlahan mulai berhenti untuk membantu Belanda mendirikan kembali koloninya di Indonesia. Dan yang terakhir, hasil dari pertempuran Surabaya ini adalah Britania menjadi lebih aktif, berperan dalam diplomasi politik melalui Lord Killern, seorang komisioner khusus Inggris untuk Asia Tenggara. Adanya suatu pertempuran di suatu daerah pasti akan menimbulkan suatu dampak. Berikut ini dampak yang ditimbulkan dari adanya pertempuran Surabaya. Yang pertama, sekitar 6.000 hingga 16.000 pejuang dari Indonesia tewas dan menjadi korban dalam pertempuran Surabaya ini. Lalu dari pasukan Inggris sendiri ada sekitar 600 hingga 2.000 pasukan yang tewas dan menjadi korban.
Adanya pertempuran di Surabaya ini pasti juga membuat daerah di Surabaya menjadi tidak kondusif. Maka dari itu menyebabkan tidak kurang dari 200.000 orang yang terdiri dari rakyat sipil terpaksa mengungsi dari Surabaya ke daerah-daerah lainnya yang lebih aman. Lalu pertempuran Surabaya juga menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah yang ingin merebut kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir, dampak yang ditimbulkan dari pertempuran Surabaya ini adalah Britania menjadi lebih berhati-hati terhadap Indonesia karena Britania menyadari betapa besar perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang dapat saya pelajari dari pertempuran Surabaya ini adalah untuk mempertahankan kemerdekaan suatu bangsa bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan perjuangan, pengorbanan, juga komitmen dari rakyat itu sendiri. Maka dari itu, kita semua rakyat Indonesia yang pada saat ini telah menikmati kemerdekaan Indonesia harus berjuang agar Indonesia dapat terus merdeka dan juga mempertahankan kesatuan serta kesatuan bangsa ini. Jadi, pelajaran yang dapat saya ambil dari peristiwa pertempuran Surabaya ini adalah kita harus menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia seperti teladan arek-arek Surabaya yang tidak mudah terpecah belah oleh kesewenangan Belanda dan para sekutu lainnya. Dan jangan sampai persatuan dan kesatuan kita terpecah, bahkan meski di masa pandemik sekarang ini. Selain itu, dari pertempuran Surabaya, kita juga dapat mencontoh semangat dari arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semangat ini harus dicontoh oleh para generasi muda bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terutama di era sekarang yang rentan terpecah belah dari ancaman-ancaman dari dalam maupun dari luar.